Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan antara fikih dan putusan tarjih, yakni apa persamaannya dan apa perbedaannya. Kita masuk dari ta'rif fikih dulu. Definisi fikih. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu yakni pengetahuan yang berupa hasil pemikiran, penelitian, karena ia bersifat zoni dan pemikiran senantiasa berkembang dan terbuka untuk dikritisi dan tentu saja terbuka untuk berbeda pendapat. Yang kedua, bil ahkam yang berkaitan dengan hukum-hukum, yakni sekumpulan titah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi pondasi fikih adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau perbuatan manusia, yakni terbatas hanya pada perbuatan manusia seperti toharah, berpakaian, berhias, berzakat, sedekah, nazar, sumpah, berdoa, berzikir, berhutang, berburu, berperang, damai dan sebagainya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya dibahas dalam fikih. Kemudian yang tadi perbuatan mukallaf, sekarang mukallafnya lagi. Ini mukallaf adalah orang yang dianggap cakap atau layak dibebani aturan syariat, yaitu orang yang sudah dewasa atau balik, yang berakal sehat, yang mendapatkan informasi yang benar tentang titah Allah. Kemudian yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu penggalian hukum syarak dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, yang disebut dengan istinbat. Jadi, hukum-hukum fikih itu diperoleh dari hasil istinbat yang lebih dikenal dengan hasil ijtihad. Nah, sekarang kita masuk satu lagi secara terperinci. Jadi, hukum fikih itu adalah hasil penalaran secara logis melalui metode tertentu, misalnya melalui penalaran bayani bahwasanya hukum mengkonsumsi sabu-sabu itu terlarang karena sabu-sabu termasuk unsur yang memabukkan. Ya, setiap bahan konsumsi yang memabukkan tergolong khamar. Dinamakan khamar karena ia sifatnya menutupi akal. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 melarang keras mengkonsumsi khamar dengan menyebutnya sebagai perbuatan syaitan. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahawa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Kita masuk pada fikih dan putusan tarjih. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Ada kesamaan antara tradisi fikih secara umum atau am dengan putusan tarjih. Yang pertama adalah fikih dan putusan tarjih merupakan sama-sama hasil ijtihad. Terlepas dari peringkat ijtihad yang dilakukan dalam proses menghasilkan putusan-putusan tarjih. Yang jelas pihak yang dilibatkan dalam sidang tarjih tentu telah melakukan langkah-langkah tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh ulama mujtahid. Yang kedua, persamaannya
berkembang fikih dan putusan tarjih, berkembang dan siap mengalami perubahan, baik dalam urusan muamalah maupun ibadah. Nah, sekarang perbedaannya. Walaupun pembahasan berbagai masalah di lingkungan majelis tarjih menggunakan istilah fikih, namun terdapat beberapa perbedaan antara putusan tarjih dengan fikih pada umumnya. Antara lain dapat dilihat sebagai berikut. 1. Putusan tarjih tidak hanya membicarakan perbuatan fisik manusia sebagaimana fikih pada umumnya, tapi juga berbagai putusan-putusan tentang keimanan atau akidah, pemikiran dan dasar-dasar fikih atau usul fikih. Bisa kita lihat pada HPT jilid 1. Di sana ada pembahasannya. Yang kedua, perbedaannya, putusan tarjih tidak menggunakan istilah-istilah yang digunakan untuk macam-macam hukum taklifi dan hukum bid'i seperti wajib, mandub, makruh, mubah, haram, sah, batal dan sebagainya. Yang ketiga, ijtihad yang dilakukan majelis tarjih dan tajdid adalah ijtihad jama'i. Apa itu? Ijtihad yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan banyak peserta yang memiliki berbagai bidang keahlian sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam masalah yang dibahas. Sedangkan fikih pada umumnya adalah hasil ijtihad fardi. Maksudnya, ijtihad yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya imam-imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daud bin Ali dan sebagainya. Yang terakhir perbedaannya, ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih dan tajdid tidak mengikatkan diri pada satu mazhab sebagaimana fikih pada umumnya. Demikianlah yang dapat disampaikan tentang fikih dan putusan tarjih, persamaannya dan perbedaannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.